Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala KUA Kecamatan Tambun Utara dan seluruh para staf-stafnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kemudian seluruh jamaah haji 2025 yang insya Allah semuanya Allah berikan kesehatan. Ini masih semangat masih? Jangan tidur. Ya, mana yang ngantuk? Kalau yang ngantuk ke depan. Ya, jangan tidur. Kenapa jangan tidur? Karena ini adalah bekal yang paling inti orang ketika berhaji. Bekal yang paling inti adalah manasik, ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu ibadah tidak ada ilmunya, maka ibadahnya ditolak, nggak sah. Maka ketika belajar nggak boleh apa? Ngantuk. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih jargon ya. Nanti kalau saya bilang Haji 2025, jawabannya apa? Sehat. Ya. Pertama, Haji 2025 sehat. Haji 2025 kuat. Haji 2025 mabrur. Bisa nggak? Jadi kalau sehat di sini tangannya. Kalau kuat, kalau mabrur, masya Allah. Oke, siap? Haji 2025 Masya Allah, semangat berarti luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas tentang materi yang disampaikan ke saya, mari sama-sama kita awali, kita bertasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar. Wala, sini mak, sini mak, sini maju ke depan. Kau yang baju hitam, sini mak. Nengok sini mak, sini mak. Ilalil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ayo mak, coba lah, sini nggak apa-apa. Wallahu akbar wala. Terus baca. Illa. Coba stop. Ayo mak, sama saya berdua. Subhanallah. Terus walhamdulillah. La ilaha illallah wallah. Ayo mak, terus. Illa billah. Ada lagi nggak satu nenek? Sini mak, sini mak. Senderan baik. Senderan baik. Sini mak, ayo mak. Yang itu, yang mana itu dua-duanya? Ya, ayo. Kan kita pengen mabrur, ya. Emang kalau ngompong mau kurang diantar. Emang udah ompong mak? Coba, coba mak, pegang mak. Saya. Kemarin sini mak, satu lagi mak. Mas, saya ini bidadari semua ini. Iya. Sebelah sini mak. Nenek Oh, ngambil sono. Coba, saja mak, pegang.
Ya. Pegang, maksudnya deket mulut, Oh iya udah. Subhanallah. Terus deketin. Alhamdulillah. Bukan la haula baik. Allah. Bareng-bareng, Mak. Stop. Coba Mama berdua, ayo, Mak. Ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Ini mah ngorok, ini mah kalian. Napasnya. Iya, mah nggak apa-apa, mah bagus, mah bagus. Harus berani ya. Oke, Masya Allah. Nantangin. Kalau aki-aki ada aki-aki. Aki-aki, sini Ki, nyoba, saya coba ini. Nah, saya Kang, sini Kang. Ntar kata jamaah bapak-bapak lah, ibu-ibu doang katanya ya. Gitu. Sini Kang. Halo, 1 2. Halo, 1 2. Sini Kang. Salim dulu. Oke, ngadep sana Kang. Kameranya di sana Kang. Nah, masih YouTube Kang, masih YouTube. Ayo coba. Nggak usah ditiup. Coba, biasa niup. Coba Kang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala illa ya udah. Udah dah. Dari mana sih Kang? Gabus pabrik. Oh, gabus pabrik. Iya, gabus pabrik. Tahu. Ini berdua apa sendiri? Berempat. Mana nenek-neneknya ngikut? Ngikut tadi yang udah. Oh, yang tadi nenek-neneknya. Masya Allah, luar biasa. Tuh, Ya. anak mana ya? Oh, anak ikut juga. Iya. Mana anaknya nih? Nunjuk anaknya. Luar biasa. Mantu lagi. Oh, mantu ngikut juga. Iya. Tetangga nggak ada yang ngikut tetangga. Ya Kang, sana Kang, duduk Kang, duduk. Tetangga rumah ono. Iya, duduk Kang. Siap, oke. Nih, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tadi saya tes? Karena Bapak Ibu besok kalau ketemu Ka'bah, suruh ngapain kita? Ngapain kita kalau ketemu Ka'bah? Tawaf. Berapa putaran? Boleh dikurangi? Boleh dilebihin? Kali, karena dosanya banyak ya, orang-orang 7 saya 8 kong gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi tawaf itu 7 putaran, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihin, nggak boleh. Dengerin ya, catat, nggak boleh. Dan ketika tawaf yang kudu dibaca, ya, bukan wajib, kudu dibaca. Orang gabus kenal kudu? Kalau yang di pinggir jalan itu yang tukang jualan kalau sore-sore apa? Nasi uduk tuh Mbak ya. Jadi ketika Bapak Ibu tawaf yang kudu dibaca 7 putaran, sunnah Nabi baca tasbih tadi. Makanya kudu bisa. Saya tes. Ya. Esok Mak, kalau tawaf nih Ka'bah nih Mak. Nih, anggap ini Ka'bah ya. Angkat tangan kanan kita, bilang Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh gepek aja tuh. Bisa Mak? Kenal gepek, kenal gepek. Nah, terus baca terus. Kalau makanya saya bilang jangan ngantuk, ntar ilmunya kagak dapet. Ya, kalau seandainya tadi ada jamaah pas tawaf Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kecup,
Jalan aja dia, nggak ada yang baca apa pisan. Ya muter aja muter. Ini jamaah dari gabus nih ya. Muter aja muter dia. Sampai 7. Sah nggak tawafnya? Coba yang bilang sah nunjuk. Iya nunjuk. Berani kan kalau nunjuk kan? Nih saya ulangi. Ini ada jamaah dari gabus. Pas tawaf bismillahi Allahu akbar ngecup. Dia jalan aja muter. Mulutnya diam aja, mulutnya tuh nggak ngomong apa-apa, nggak baca apa-apa, muter doang Ka'bah. Sampai 7 kagak ada yang dibaca pisan, tawafnya sah nggak? Yang bilang sah nunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kagak sah nunjuk. Lah kagak juga. Lah gimana sih? Ya, berarti kurang berani. Saya ulangi pertanyaan saya. Jadi kalau tawaf 7 putaran tidak ada satupun doa yang dibaca, sah enggak? Yang bilang kagak sah nunjuk. Ya, payah nih jamaah dari Tambun Utara nih tidak bertanggung jawab ya. Pertanyaannya adalah sah enggak? Sah. Yang penting satu, pesan saya nih, awas besok nih, ingetin ya pesan saya nih. Besok ketika tawaf, bismillahi Allahu akbar kecup, jalan dia, nggak ada yang dibaca pisan, nggak ada. Pret. Begitu nggak nenek-nenek kan kalau gabus pret. Ya, mulai nggak boleh. Kalau ada jamaah yang sedang tawaf terus dia kentut, batal tawafnya, nggak sah. Esok mah kalau kentut udah 3 putaran bilang sama pembimbing, Pak Ustadz saya kentut, ya kan? Kata pembimbing, kentut lu bilang ya, gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika tawaf 7 putaran jangan sampai batal. Kalau batal wudhunya maka tawafnya nggak sah. Kalau tawafnya nggak sah, sa'inya ikut nggak sah. Kalau sa'inya nggak sah, maka umrohnya, hajinya nggak sah. Jauh-jauh dari Tambun Utara, umroh dan hajinya nggak apa? Sah. Tuh perhatikan. Oi. Kalau bawa air, mama wudhu lagi, boleh, nggak apa-apa. Yang penting airnya bukan air teh, iya air bener, gitu, boleh. Ya nanti akan kita ajarin, masih panjang pertemuan kita, baru hari pertama ya, tenang, oke. Ada Ustaz Rifki, ini orang gabus nih Bu, ya jangan khawatir, ada orang gabus. Oke, karena tema saya hari ini bukan membahas gituan, ya kita awali dulu ya. Oke. Siap Bapak Ibu sekalian? Nih, Bapak Ibu mau haji kan? Oke. Ini saya prologin dulu. Hajinya pengen mabrur nggak? Hajinya pengen mabrur. Kalau pengen mabrur ada 5 hal yang Bapak Ibu harus ingat betul. Halo belakang. Dengerin, kalau pengen mabrur ada 5 nih, 5 yang jangan ampe lupa, ya. 1, tuh syarat. Ini udah masuk syarat semua. Ini Islam semua kan? Nah, berarti udah masuk syarat. Syaratnya Islam, balik. Tadi mah udah balik mah udah ya? Udah. Oh, kalau udah kelewat balik ya lupa. Ya. Jadi syaratnya Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, istitoah. Karena yang depan saya ini istitoah semua. Kalau nggak istitoah, nggak bisa ngelunasin kemarin. Ya, berarti syaratnya udah bagus, masuk. Yang kedua rukun. Catat, dengerin ya. Rukun itu, Bapak Ibu, ada 6 poin. Rukun itu ada 6 poin.
Kalau bicara rukun, 6 poinnya ini tidak boleh tidak dikerjakan dan tidak boleh diwakilkan. Saya ulangi. Rukun itu ya ada 6. Tidak boleh tidak dikerjakan, berarti apa? Harus dikerjakan. Dan tidak bisa diwakilkan, dan kalau tidak dikerjakan enggak sah. Enggak bisa dibayar pakai duit. Pakai dam enggak bisa. Itu 6. Ya, apa itu? Niat. Jadi niat haji, niat umroh enggak bisa diwakilkan sama orang. Iya, kalau bapak ibu enggak niat maka enggak sah. Makanya kudu bisa niat. Dan niat ada di sini. Mana yang mau coba ke depan? Saya tuntun niatnya. Mas ini mak, sini mak. Depan-depan nenek-nenek ya. Mak, itu tuh ini pakai kacamata. Nih kacamata belakang. Nah, sini mak, ayo mak. Sini tenang. Ayo. Tenang. Soalnya kalau nggak dipraktekin kurang nyangkrem. Ya. Sini mak, masya Allah. Luar biasa ya. Halo. Ibu bapak siapin pertanyaannya biar selapis seret masuk. Jangan sampai pulang sama anak. Mak tadi manasik ya? Iya. Apa sama ilmunya? Katanya. Gitu ya. Sini mak. Masya Allah mak. Dari mana mak? Dari Pegang mic-nya. Kaleng Kacing. Kaleng Kacing tuh mana sih? Bapak korupsi. Muara. Oh dekat Sukatenang ya? Iya, suka tenang. Mak, mic-nya deketin mulut. Nah, gitu mak. Dari Kaleng Kacing. Mak berangkat haji sendiri apa berdua? Sendiri. Laki udah nggak ada? Nggak ada. Masya Allah. Anak ada? Anak mau banyak. Banyak anak mak. Di kesini sama siapa? Sama Tetangga? ponakan. Oh ponakan. Ikut haji juga? Iya, Alhamdulillah. Maksudnya ada yang nemenin gitu mak. Mak, saya mau haji apa mau umroh? mau haji. Enggak mau umroh enggak? Umroh kalian. Umroh juga, haji juga? Iya. Oke mak. Nih saya tuntun mak ya. Kita niat umroh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu al-umrata amrota. al-umrata Amrota. al-umrata Amrota. umrata. Jangan mak ya. Yang benar ayo. Ini soalnya apa nggak bisa diwakilin. Kalau orang ini nggak bisa niat, maka hajinya nggak sah. Harus bisa. Ya, nanti kalau kurang bisa panggil saya ke rumah nggak apa-apa. Pulang bawa beras sekarung, ya sama bandeng 3 kilo. Ayo mak pelan-pelan ya. Nawaitu al-umrata apa? al-umrata al-umrata wa ahramtu biha. Dah, itu bahasa Arabnya ya Maya. Bahasa Indonesianya. Aku niat umroh. Aku niat umroh. Dengan berihram. Dengan berihram. Karena Allah Ta'ala. Nah, jadi nanti sama pembimbing, kalau udah yang kayak gini, rada-rada susah, dituntun. Ya, dituntun niatnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang udah ngerti, nanti ini dituntun. Karena sayang. Jauh-jauh dari Kaleng Kacing mau haji, gara-gara niatnya nggak bisa, hajinya nggak sah. Dan itu nggak bisa diwakilin. Udah mama, saya niat aja mak, diem aja lah. Nggak bisa. Harus orangnya yang niat. Dan niatnya ada di dalam hati. Ma ikutin ya. Tapi mah di dalam hati mak, bukan di mulut. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu adanya di dalam ya, bukan di mulut. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Tuh, satu.
Niat itu rukun, nggak boleh diwakilkan dan nggak boleh nggak niat. Kalau ada jamaah yang kagak niat, maka hajinya nggak sah. Sehat terus Maya. Nanti belajar sama yang bisaan. Nanti dituntun Bu ya. Gitu. Oke, siap. Masya Allah, sehat Mak. Tuh, 1. 2, ya. Nanti kalau sudah niat nanti akan dibahas panjang. Besok Ustaz Rifki ada. Barusan sudah niat Bu ya. Berarti kalau sudah niat maka berlaku larangan-larangan ihram. Larangannya apa aja? Sekilas saya sampaikan. Buat ibu-ibu, buat perempuan, kalau udah niat dilarang 1, membuka aurat dari ujung pala sampai ujung kaki. Ibu-ibu yang boleh terbuka hanya 2, muka dan telapak tangan. Selainnya rapat, nggak boleh ada yang terbuka. Catat ya. Ini kapan larangan itu berlaku? Setelah niat. Jadi kalau sebelum niat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah niat nggak boleh ada yang terbuka auratnya, walaupun nanti di kamar sama-sama dengan ibu-ibu, sama-sama dengan perempuan, walaupun di kamar bareng ada 4 perempuan, kalau sedang berihram maka tidak boleh dibuka auratnya. Bagaimana kalau dibuka? Kena dam, kena denda, bayar. Nah, seperti yang tadi bilang Ustaz Rifki. Apa bayarannya? 1, menyembelih 1 ekor kambing. Gak punya duit, gak mampu, sedekah 60 real 1 kali makan. Gak mampu juga, puasa 3 hari. Puasa di Mekah 3 hari, puasa di Indonesia 7 hari. Tinggal pilih dah tuh. Maka jangan sering-sering melakukan kesalahan. Kalau kesalahan lagi ditumpuk-tumpuk, wah, besar ntar dendanya. Bagaimana kalau saya nggak bayar? Nggak sah hajinya. Ya, makanya orang haji itu sama dengan orang puasa. Ibu bapak kalau puasa, nih bapaknya pagi-pagi habis sahur berangkat kerja, pulangnya udah malam. Ibu tahu kalau bapak di luar puasa? Nggak tahu. Puasa itu kita sama Allah. Jadi kalau besok bapak ibu melanggar larangan-larangan ihram, cuma ibu dengan Allah. Kalau kita melanggar nih, oh kita buka aurat, berarti harus keluarkan sedekah. Kalau nggak dikeluarin, sayang, hajinya nggak sah. Ya, sayang-sayang, nunggu dari tahun 2013, jauh-jauh, mahal-mahal, ternyata hajinya nggak sah. Makanya yang rada mudaan, yang rada pinteran, tolong dibantu. Jamaah-jamaah yang sudah lansia, ya, sudah nenek-nenek, sudah aki-aki, biar paham apa larangannya. Nanti larangan kita bahas, larangan ihram itu. Buat bapak-bapak, larangannya apa? Nggak boleh pakai peci, nggak boleh tutup kepala. Mau ditutup pakai kain ihram kek, mau kayak ditutup pakai tudung kek, mau ditutup pakai apa kek, nggak boleh ditutup nih palanya. Kalau sudah berihram. Larangan sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu larang apa? Pakai wangi-wangian. Ibu-ibu kalau sudah niat kayak tadi si emak, udah nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh dandan, nggak boleh. Besok kalau ada ibu-ibu yang sedang dandan dan dia sedang berihram, ditegur sama temannya, jangan marah. Ya, ini banyak ibu-ibu tuh. Kalau sudah niat, habis mandi, habis apa, dibersolek. Nah, kalau sedang berihram jangan. Ya, pokoknya wangi-wangian nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh pakai pakaian berjahit. Nanti kalau sudah pakai ihram nih, nggak boleh tukar pakaian sarung. Nggak boleh tuh pakai kaos dalam, pakai celana sempak, nggak boleh. Pokoknya kayak kita mati dibungkus sama kain putih. Ada nggak jenazah yang dibungkus sama kain putih pakai sempak? Ya, tuh nanti panjang nanti. Oke. Terus yang kedua, rukun yang kedua, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka orang yang haji harus datang ke Arafah. Kalau dia nggak ke Arafah, hajinya nggak sah. Walaupun orang itu ada di rumah sakit. Makanya Bapak Ibu, sebelum menjelang Arafah, jangan sampai sakit.
Karena kalau sakit ada di rumah sakit, maka wukufnya pakai ambulan. Dengerin tuh kata-kata saya ya. Maka dijaga kesehatannya. Yang sering ngerokok udah dikurang-kurangin. Karena besok haji nih, itu udaranya panas. 40 sampai 45 derajat. Sering minum air putih. Jangan sering minum manis-manisan. Nanti suka sariawan. Ya, makan yang bergizi, berprotein. Nanti Bapak Ibu setiap hari dikasih makan 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Di dalamnya sudah ada sayurannya, sudah ada dagingnya, sudah ada ayamnya, sudah ada buahnya, sudah ada nasinya. Itu dimakan dan jangan disimpan untuk besok. Nah, kebiasaan kan begitu. Ya, jangan disimpan. Jadi nasi kotak yang diberi oleh pemerintah di atas 6 jam udah nggak boleh dimakan lagi. Kalau dimakan juga, sayang banget ini ya Allah, sayang banget ini, gue makan lagi deh ya. Kalau berak-berak sampai mau ngurusin. Ya, supaya tidak masuk rumah sakit. Oke. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Tadi tawaf tuh. Oke. Kemudian yang keempat, sa'i. Nah, itu nggak bisa diwakilin tuh. Makanya kalau udah tahu diri kita tuh fisiknya lemah, maka nanti kalau bisa tawaf dan sa'inya didorong pakai jasa kursi dorong. Jangan malu, jangan. Kuat, saya kuat gitu, udah nggak usah didorong, jangan. Kalau emang fisik kita ini rasanya nggak kuat, maka didorong pakai kursi roda, tawaf dan sa'inya. Supaya apa? Supaya ini nggak dipaksa. Ini kalau dari sini ke Kaleng Kacing tadi berapa kilo tuh? Dari sini. Ada nggak 4 kilo? Ke Kaleng Kacing 8 kilo. Dari sini. Berarti kalau 4 kilo nyampe mana, Pak? Belendung. Belendung tahu, Mak? Belendung tahu? Ya. Belendung itu kalau ini apa? Gendut. Ya. Jadi tawaf dan sa'i, tawaf berapa? 7. Sa'i berapa? 7. Muter 7 putaran tawaf, 7 putaran sa'i, itu 4 kilo. Berarti dicoba dari rumah jalan 4 kilo dicoba. Dari sini ke Belendung ntar pulang jalan. Ya, kuat nggak? Nah, berarti kalau udah nggak kuat, nanti tawafnya didorong pakai kursi roda. Siapin cuannya aja. Ya. Jangan mikirin oleh-oleh baik, jangan. Ini dengerin yang mudaan ya. Kan kadang-kadang nenek-nenek itu bola kuning mutut gasir nenek. Rada-rada pelit. Mak, ntar top didorong ya. Sini mak keluarin aja. Jangan. Buat beli ini gua buat korma, buat sejadah. Gitu, jangan. Jangan utamakan oleh-oleh, tapi utamakan keselamatan ibadah. Jadi duit yang dibawa dari rumah persiapkan buat ibadah kita. Nih, duit buat dorong gua. Berapa sih sekali dorong tawaf dan sa'i? Minimal 2 juta. Minimal. Sekali dorong. Maka nanti kalau kuliah sama saya lumayan. Dorong saya bisa dorong termang nggak apa-apa. Ada 10 orang kan lumayan, berapa tuh? 20 juta ya. Tapi nggak mungkin, saya udah nggak kuat, Mak. Dulu waktu mahasiswa, bener, tukang kulin dorong ini. Tapi karena nggak kuat, dengkulnya udah nggak kuat dengkulnya. Ya. Jadi saya tekankan, kalau udah tahu nih fisik kita nggak kuat jalan 4 kilo, jangan dipaksakan, didorong. Ya. Kalau dipaksain, mungkin hari itu bisa. Coba besoknya lihat. Kalau agak pada lempeng ini uratnya kencang, nggak bisa bergerak. Ya, nggak bisa bergerak tuh kalau dipaksain. Makanya saya bilang apa? Coba sebelum berangkat, emak jalan dari rumah 4 kilo. Besoknya kira-kira enak apa enak tuh? Kalau besok pada kencang, pada sakit, agak bergerak, nah udah tuh alamat kagak bisa jalan di sana tawaf deh tuh. Jangan dipaksain. Iya, jangan dipaksain.
Ini olahraganya masih jalan ini, masih olahraga tiap hari. Olahraga tiap hari. Ya, jalan aja. Kalau usianya udah di atas 50 tahun, usia 50 tahun, olahraganya jalan aja. Jalan pertama coba 30 menit. Besok tambahin 40 menit. Besok tambahin 50 menit. Besok tambahin 1 jam. Besok tambahin 1 jam setengah. Kira-kira nih kaki ada perubahan enggak? Kalau kuat berarti tawaf dan sa'i kuat. Kalau nggak kuat, siap-siap ini. Ya. Jadi bawa duit besok bukan buat oleh-oleh, bukan. Ya. Nenek-nenek kan begitu. Niat uang sejadah, ayo jadi milih. Ya kan? Niat kacang Arab, korma, ayo jadi milih. Waktunya mau didorong, duitnya udah nggak ada. Nah, jangan ya. Oke, next. Yang terakhir cukur dan tertib. Oke, saya nggak bahas itu ya, karena belum ada waktunya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, nah ini kan tadi ada 5 poin. Ya, ada 5. Ibu mau nanya? Oke, mau nanya. Iya. Niat. Itu kan tidak boleh, perempuan tidak boleh memakai make up. Di kami itu perempuan ada make up, ada skincare. Nah itu kan tujuannya kayak kalau yang kulitnya kering atau sunscreen, paparan sinar matahari. Apakah masih boleh dipakai atau tidak? Atau masih yang lain? Yang pertama yang kedua itu kita harus menutup aurat tadi. Kecuali bukan ada telapak tangan dan ketika kita masih bisa pakai banyak. Pakai apa? Niqab? No, gak boleh niqab. Gak boleh. Nanti mana tadi si Harun? Harun? Mana tadi si Harun? Itu yang itu yang apa tuh? Yang kemarin yang regulasi itu, yang di buku itu, yang haji perempuan. Ya. Oke, bagus ditanya. Jadi kalau nanya itu, kata ulama, as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu setengah ilmu. Walaupun belum tahu jawabannya, tapi minimal dia udah tahu kasusnya. Ya, makanya jangan bosan-bosan nanya. Ya. Yang pertama, yang dilarang itu adalah satu yang berbau wangi-wangian, kecuali untuk niat istinja, kebersihan. Umpamanya cebok, ya, mandi atau cuci tangan bekas berminyak-minyak, itu kan butuh dicuci dengan sabun, itu boleh. Mandi boleh. Tapi kalau niatnya berhias, nggak enak nih, gua kalau nggak wangi malu sama orang, nah gitu ya. Nah itu tidak boleh. Ya, makanya kalau dia hajinya tamattu, maka dia pakai ihram paling lama 2 hari, paling lama. Selama 2 hari itu dijaga. Jangan pernah pakai yang namanya alat-alat kosmetik. Ketemu gak Ron? Yang di buku itu. Ya, buka. Ada nggak? Itu satu. Yang kedua, perempuan itu ihramnya yang boleh terbuka cuma 2. Ingetin ya. Yang boleh terbuka cuma 2. Muka, berarti mukanya kayak sekarang nih. Ya, dan telapak tangan. Bukan punggung tangan, telapaknya. Maka kalau ada nanti perempuan yang pakai kaos tangan yang jari-jarinya masuk dan telapak tangannya tertutup, maka itu nggak boleh, nggak sah, harus dibuka. Betul. Ya, yang ditutup punggung tangannya, punggungnya, ini atasnya, jangan telapaknya. Ya, diingat. Ya, oke. Soalnya keselamatan bapak ibu tuh keselamatannya. Kalau nggak diingetin, nggak diresapi, besok jadi melanggar terus. Ketemu, kecil banget ya.
Kecil banget dulu ya. Nggak bisa. Itu yang PowerPoint yang biasa, yang lama. Yang itu buku, ini PowerPoint-nya. Bukan, yang itu yang buku. Kecil banget ya. Nggak bisa sendiri itu. Oke. Itu ya kecil banget saja nggak bisa baca, Bu. Ini ada nih khusus haji perempuan tuh. Ya. Kalau ini ada PDF-nya. Kalau mau PDF-nya berapa halaman, Run? 150 halaman. Nanti Ibu kayak saya tuh di print ya, di print PDF nanti saya kasih, bawa ke tukang fotokopi, suruh print dia. Suruh jilid, ntar Ibu baca. Ya, saya juga ngeprint juga. Ya. Oke, next, lanjut ke tadi. Ada yang lagi bertanya? Ada yang lagi bertanya? Mapu. Oke, saya lanjut ya. Materi tadi, minimizer tadi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi haji mabrur, saya bilang 5 poin. 1 syarat, kedua rukun, ketiga wajib haji. Ya. Wajib haji itu ada 6 poin. Bedanya apa sama rukun sama wajib? Bedanya kalau rukun tidak boleh tidak dikerjakan dan tidak boleh diwakilkan dan tidak bisa dibayar dengan dam. Rukun ya. Kalau wajib haji itu seandainya ditinggalkan hajinya sah dan boleh diwakilkan tapi bayar dam. Bedanya tuh. Ngerti? Itu ngapa, Mak? Begini, Mak. Masya Allah. Jangan lupa ntar Mas doain saya. Ya, paham, Mak? Paham. Oke. Nah, apa itu wajib haji? 1, niatnya dari mikot. Ini gelombang 1 semua apa ada yang gelombang 2? Berangkatnya 1 semua? Nah, oke. Yang gelombang 1 nunjuk. Ya. Berarti yang berangkatnya gelombang 1 niat umrohnya dari Bir Ali. Itu namanya wajib. Mampir ke satu masjid, di masjid itu niat. Seandainya ternyata masjid itu kelewat, ibu nggak perlu mampir ke sini, supirnya nggak tahu katakan. Sehingga akhirnya ibu nggak niat di tempat ini, makan umrohnya sah, tapi bayar dam. Kecuali kalau si supirnya balik lagi ke sini. Ya, itu namanya mikot. Nah, kalau gelombang 2 ada 3 tempat mikot yang bisa dilakukan. Nanti sesuai dengan KBA-nya masing-masing. Ya, 1 udah boleh niat di asrama haji. Ya. Kedua, nanti niat di pesawat 1 jam sebelum turun dikasih tahu sama awak pesawat. Namanya ya lam-lam. Yang ketiga, pas turun di Jeddah. Bisa. Tinggal maunya yang mana. Ya. Makanya yang gelombang 2 pas mau naik ke pesawat dari asrama haji udah pakai ihram. Ya, gelombang kedua. Oke, itu namanya mikot. Niat dari situ. Kalau ternyata dari 3 tempat tadi enggak niat 3-tiganya, hajinya sah, cuman bayar dam. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, wajib itu larangan ihram. Apa tadi dilarang perempuan? 1, menutup muka. Kedua, membuka aurat. Ketiga, umpamanya apa tadi? Make up. Ketika ada orang melanggar kesalahan, hajinya sah, tapi bayar dam. Kalau dia nggak bayar, nggak sah. Gitu ya. Maka nanti larangan-larang ihramnya itu diapalin tuh. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu. Ya, jangan sampai nanti yang dilarang diapain? Dikerjakan. Oke. Nah, Run, mati. Run. Mana tadi? Itunya ya, sticknya, kabelnya. Oke, ada yang nanya sambil nunggu itu. Ada yang nanya nggak? Sambil nunggu.
operatornya rapi. Untuk tisu per? Tisu. Ini kurang panjang. Ini nyomploknya begitu. Ada yang tanya, bapak-bapak berarti paham? Kalau nggak ada yang nanya, berarti paham. Ya boleh. Nggak mandi ihram. Udah pakai ihram. Terus? Iya. Boleh. Yang penting niatnya bukan untuk berhias. Jadi kalau sikat gigi, pasta gigi kan ada sabunnya, ada busanya. Niatnya buat apa? Kebersihan. Boleh. Mandi, pakai sabun, mandi. Niatnya apa? Kebersihan. Ya kan? Boleh. Kalau pengen lebih meyakinkan, beli produk-produk yang tidak berparfum. Boleh banget. Iya, bukan alkohol, parfum, wanginya. Pasta gigi, odol yang tidak ada busanya. Sabun mandi yang tidak ada wanginya. Boleh. Itu dipakai saat Bapak Ibu sedang berihram aja. Sedang berihram aja. Jadi di luar berihram mah boleh. Nah, orang udah berihram kan, udah selesai. Begitu. Nah, salah satu produknya kalau mau beli ada namanya produk Batrisia. Nah, nanti kalau mau mesen boleh saya kasih tahu penjualnya. Ibu tinggal mesen aja, tinggal WA dia, nanti ibu pesanannya datang ke rumah ibu. Itu lengkap tuh, ada pasta gigi, ada skincare-nya tapi tidak berparfum. Namanya produk Batrisia. Oke. Oke, ada lagi yang nanya? Iya, silakan. Iya. Ya. Betul. Nah, ini penting. Bagus ditanya. Ya, ditanya. Untung ditanya. Iya. Nih, Bapak Ibu saya pesan semuanya. Pokoknya dia orang kalau haji sama saya, umroh sama saya itu saya udah pesan dari jauh-jauh hari. Pertama, tawaf itu rukun. Nggak boleh dinodai. Ibu bapak pergi haji, mau ketemu Ka'bah, mau tawaf, pengennya mabrur. Maka ketika kita pengen mabrur, jangan dinodai ibadahnya. Satu. Yang kedua, tawaf itu syarat sahnya bersuci. Sama seperti sholat. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu tawaf 7 putaran, di antara 7 itu ada yang batal, segera perbarui wudunya. Jangan dilanjutkan. Ketika dilanjutkan, tawafnya nggak sah. Ya. Yang ketiga, berikan ketika tawaf itu khusyuk, karena kita lagi kayak sholat. Maka jangan bercanda, jangan ngobrol, apalagi selfie, apalagi video call. Itu hindari. Hindari bener. HP boleh dibawa, nggak apa-apa. Tapi jangan dilakukan ketika tawaf. Nanti kalau mau foto, mau dokumentasi, selesai tawafnya, silakan. Kalau ibarat Bapak Ibu sedang sholat Allahu Akbar, baru 3 rakaat. Hai guys, gua lagi sholat gitu. Sah nggak tuh sholatnya? Maka yang perlu diingat di sini, tawaf kayak sholat. Ngobrol aja kongko, jangan dihindari. Nah, lagi tawaf nih, si Anu nanya, masa beli emas murah banget ya gitu lah. Lagi tawaf ngomongin temennya kemarin beli emas murah banget katanya. Teranterin gua ya katanya kalau selesai kita tawaf ya. Ya, jadi jangan dicampur-campur, jangan. Ya. Ingat, haji itu udah lama, dari 2013. Tahun ini gua berangkat, alhamdulillah. Ingat, mahal haji itu mahal. Berapa juta? 60 juta. Itu baru ongkos doang. Belum KBIH.
belum bayar dam, belum ratib, belum bayar ceramah. Iya baik. Ya kan? Jadi kalau ngundang saya mah murah, saya mah nggak butuh amplop, isinya aja. Oke, ya. Cukup? Paham? Paham. Yang penting jangan ngantuk. Awas ngantuk. Oke, Pak, silakan. Ada seseorang yang bilang sholat batal ya? Iya. Betul. Apa itu dari nol apa dilanjutkan? Bagus nih pertanyaannya bagus. Nah iya bagus, nggak apa-apa. Makanya jangan ngantuk. Jadi kalau ada yang nanya, itu ilmu juga buat yang lain. Ya. Jadi tawaf berapa putaran? 7. Boleh dikurangi? Boleh ditambah? Awas, orang gabus awas nambahin ya. Ya. Jadi kalau kita tawaf baru 3 putaran, ternyata kita kentut nih ya kan? Maka dia akan wudhu dulu ke tempat wudhu, kemudian balik lagi, teruskan kekurangannya. Lah kalau dia dari 0 lagi, 1 lagi, pas 3 kentut lagi, wudhu lagi, ulangi dari 0 lagi, pas dapat 3 kentut lagi, 0 lagi, lah nggak habis tawafnya ntar. Ya. Nah itulah kenapa Bapak Ibu kalau haji disuruh manasik, jadi tahu. Jangan begini, Pak, Bapak tawaf lama banget lah, habisnya gue 3 putaran kentut, gua wudhu, gua dari 1 lagi, terus gua 3 putaran kentut lagi, wudhu lagi, jadi gua agak habis tawaf. Nah itu orang hajinya kagak manasik. Nah gitu kan? Bagus Pak, tanya. Ada lagi nanya? Ada yang nanya lagi? Iya. Kalau dulu kan jauh ya putarnya. Kalau tayamum nggak bisa. Tayamum itu boleh kalau nggak ada air. Ya, airnya banyak. Nanti bapak-bapak mah gampang sebetulnya daripada ibu-ibu. Jadi bapak-bapak makan dia mah emang bagian wudhunya udah terbuka, muka udah terbuka, tangan terbuka, kaki terbuka, apa lagi. Jadi nanti babe ambil air segitu tuh, ya, maaf ya, nih segini. Nanti bapak ibu kalau ke haram, kalau ke masjid bawa botol kosong. Nanti isiin zam-zam. Di sana mah zam-zam pakai wudhu, di sini mah boro-boro pakai wudhu ya. Minum aja susah. Nanti isiin zam-zam seperti ini, nanti babe wudhu. Nih, tuang segini nih, segini tuang, khusus buat ngusap-ngusap muka, ratain mukanya. 1 aja cukup, yang penting rata. Tuang lagi 1 lagi buat tangan, ratain tangan 1 kali cukup. Ya, terus selanjutnya terus begitu. Ya, maka nggak apa butuh air 1 ini nggak apa. Gini aja. Kalau saya sering bilang kayak ibu-ibu pakai hand body, ibu-ibu pakai hand body banyak apa dikit? Sekali tuang itu sebotol gitu. Kan dikit diusap semua kan? Rata nggak tuh? Kayak gitu wudhunya. Ya. Oke. Iya, yang wajibnya kan muka, tangan, pala, kaki. Itu yang wajib. Yang wajibnya sekali, 2 kali, 3 kali usap sunnah. Maka sekali aja. Nah kalau dia pengen dapat sunnahnya 2 kali usap, tapi harus sempurna. Sini be, maju be, saya praktekin. Ya, saya praktekin. Jadi sini be, biar kena kamera mukanya. Mohon maaf be ya. Jadi kalau kita wudhu, pertama ini dilepas dulu, ya. Nanti air yang segitu tuh diusap dari ujung sini sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Maka tangan kita rata. Jangan kalau di sini nggak kena atau di sini nggak kena, wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, tawafnya nggak sah. Ya, maka dia harus kena semua nih, walaupun air segitu. Bebe mau dibasuh nggak pakai tadi? Kita buktiin ya, cukup apa enggak? Nih be, pegang be, ya. Bapak usap, itu buka telapaknya. Nah, usap, semuanya usap ke muka. Ya? Iya gitu, usap semua. Terus kejar rata. Ya, jadi harus rata betul. Ya, sekali wajib.
2 kali, 3 kali basuh sunnah. Yang kedua, tangan kanan mana be? Nih, ya. Jadi kalau wudhu ini dibasuh dari sini sampai sini nih sikutnya, sampai sini habis semua, sampai sini kena semua. Jangan biasanya orang wudhu sikutnya masih kering. Maka kalau sikutnya masih kering, wudhunya nggak sah, otomatis sholat dan tawafnya nggak sah. Nanti ketika dia membasuh kepala, biasa kalau membasuh kepala gimana be? Kalau kepala, basuhnya gimana? Pala, nih pala. Begitu. Ulangi be, ulangi pelan-pelan. Nah, jadi jangan gitu. Jadi ketika ngusap kepala, itu semua palanya diusap. Kalau udah mengusap semua kepala, nanti ketika tawaf bersentuhan dengan perempuan, nggak batal. Awalnya biasa aja, jangan panjang-panjang. Iya. Nah, itu untungnya manasik. Coba kalau gak manasik. Nah, nggak tahu. Betul be? Bagus be. Wudunya gitu. Ya. Sama kaki. Kaki jangan puter-puter gitu doang di keran, jangan digosok. Sela-sela jari ya. Betul. Oke. Iya, Mak. Peci. Itu. Oh iya. Iya betul, sama. Ya, iya. Jadi perempuan atau semua dan ya, kalau wudhu ngusap kepalanya begitu. Itu mazhab